Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Bahkan jika mereka gagal, itu tidak masalah. Kompetisi Tian Yuan antara 3 pulau seberang laut dan negara Xia akan dimulai kembali dalam 3 bulan. Su Wancang membenarkan hal itu. Klan naganya juga telah memberikan darah naga ke klan laut planet Yuan. Jenius naga manusia dari klan laut juga akan berpartisipasi. Dalam keadaan apapun, orang yang memiliki Nine Miasma Wing itu pasti akan mati. Kemudian malam harinya di rumah Jiang Cheng. Jiang Cheng pun bertanya kepada Gu Kaitian kapan dirinya bisa keluar jalan-jalan. Dirinya sudah 3 hari berdiam diri di rumah. Gu Kaitian pun menyebut bahwa dirinya datang ke sini untuk memberitahu Jiang Cheng bahwa gelombang pembunuhan yang menyelinap ke negara Xia sebelumnya hampir semuanya telah ditangani. 8 dari tingkat ke-6 dan 3 dari tingkat ke-7 telah dimusnahkan. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun bertanya apakah dirinya akan bebas sekarang. Gu Kaitian pun tidak membenarkan hal itu. Konon katanya masih ada 1 orang level 8 yang belum tertangkap. Dan para petinggi khawatir mereka tidak akan menyerah dan akan mengirim pembunuh yang lebih banyak dan lebih kuat. Jiang Cheng pun kembali bertanya jika selalu ada orang yang ingin membunuh dirinya. Bukankah akan selalu dilindungi seperti orang yang tidak berguna? Dirinya punya begitu banyak skill dan kartu trop. Tidak bisakah dirinya menghadapinya sendiri? Tidakkah Gu Kaitian pikir apa yang disebut perlindungan itu juga merupakan belenggu bagi kemajuan dirinya? Jiang Cheng pun seketika meminta izin untuk memberi contoh. Jiang Cheng pun seketika menarik Tang Yin keluar. Tang Yin pun seketika mengatakan bahwa ayahnya yang meminta dirinya untuk melindungi Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tang Yin, tapi Tang Yin benar-benar tidak perlu melakukannya. Jiang Cheng pun meminta Tang Yin untuk kembali dan beristirahat lebih awal. Tang Yin pun mengerti dan meminta maaf karena telah mengganggu Jiang Cheng. Lalu Gu Kaitian seketika bertanya sejak kapan dia bersembunyi di sini. Jiang Cheng pun mengatakan sudah lama, tetapi karena dia pemalu dia tidak berani keluar. Meskipun dia menahan fluktuasi energinya, dia tidak bisa menyembunyikannya dari matanya. Gu Kaitian pun bertanya apa yang sedang terjadi. Jiang Cheng pun seketika bertanya apakah Gu Kaitian masih ingat dengan Song Changge. Dia adalah Sulan Duo dari klan Dewa Tian King. Apakah Gu Kaitian tahu bagaimana dirinya menipunya hingga dia mati? Pokoknya mata miliknya bisa melihat semua informasi setiap orang dalam radius 30.000 meter. Gu Kaitian pun tertawa dan mengerti situasinya. Dirinya tidak menyangka Jiang Cheng punya trik ini dan ini tidak mengherankan. Gu Kaitian pun mengerti jika demikian masalah dengan para pembunuh akan dirinya serahkan pada Jiang Cheng. Negara Xia memang dalam situasi kekurangan tenaga kerja karena masalah 3 pulau di luar negeri. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun seketika bersemangat. Dengan ini dirinya akan pergi membunuh seseorang besok. Bagaimanapun lebih baik mengambil inisiatif daripada bertahan secara pasif. Gu Kaitian menyebut bahwa menjadi muda sangat menyenangkan dan ambisius. Gu Kaitian pun mengingatkan Jiang Cheng untuk tidak meremehkan lawan. Jiang Cheng pun mengerti.
Lalu Mu Hankyu menyapa Gu Kaitian dan mempersilahkannya untuk minum dulu. Gu Kaitian pun kaget ternyata ada orang lagi di sini. Mu Hankyu menyebut bahwa selain dirinya masih ada Luo Sandao yang sedang merapikan tempat tidur untuk Jiang Cheng. Suan Yue sedang memanggang babi guling untuk Jiang Cheng. Gu Kaitian pun menyebut Jiang Cheng sebagai bocah nakal. Jiang Cheng benar-benar tahu cara menikmati hidup. Kemudian Jiang Cheng memberitahu semuanya. Pekerjaan hari ini berakhir di sini, tidak perlu datang besok. Dirinya akan memberi mereka tugas baru untuk membantunya berburu monster buas di alam rahasia. Semakin kuat dan banyak semakin baik. Mereka pun mengerti. Kemudian berpindah ke pinggiran 2000 mil barat daya kota Maduo Gurun Gobi. The Knight Templar datang dan mengabarkan berita buruk. Hampir semua pembunuh yang dikirim ke negara Xia oleh berbagai negara di dunia telah terbunuh. Lalu berita bagusnya, negara Xia telah melonggarkan kewaspadaannya dan Jiang Cheng telah mulai keluar. Para petinggi mendorong mereka untuk bergabung untuk memastikan tidak ada yang salah. Tentu saja yang lebih penting untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki konflik internal. Selama operasi ini berhasil, semua negara yang berpartisipasi akan menerima kunci untuk memasuki level ke-9. Namun seseorang seketika menyebut bahwa itu tidak adil hanya melihat jumlah orangnya. Kali ini mereka mengerahkan 6 orang dan negara lain mengerahkan paling banyak 3 orang. Tetapi hadiahnya sama. The Knight Templar pun bertanya apa yang tidak adil. Kaptennya hanya menduduki peringkat ketiga dalam daftar dewa pembunuh. Orang itu pun menyebut bahwa Tuan Saito, dewa pembunuh dari negara Sakura mereka juga ada di sini. Dia telah menjadi nomor 1 dalam daftar tersebut selama lebih dari 10 tahun. Orang ini pun menyebut bahwa Kapten Knight Templar baru saja mencapai level ke-8. Tapi Tuan Saito mencapai level ke-8 10 tahun yang lalu. Selain itu, jika dirinya tidak memiliki benda suci Takamagahama di tangannya, siapa di antara mereka yang bisa menghadapi jutaan Nine Mias Mawing milik Jiang Cheng? Dan diketahui bahwa pria ini adalah Kato E dari Assassin puncak level ke-7 dari daftar dewa pembunuh. The Knight Templar menyebut benda itu tidak dapat disangkal, bahwa seruling Kato E memang sangat bagus, tapi di mana dewa pembunuh yang legendaris itu? Menurut mereka, Kato E hanya sedang melebih-lebihkannya saja. Apakah dia sudah sangat tua sehingga dia hanya punya nama tetapi tidak punya keberanian? Mendengar hal ini, Kato E meminta mereka untuk diam. Mereka tidak boleh mengejek-ngejek Tuan Saito. Dan di saat yang sama, serangan cepat pun datang dan membunuh 2 Knight Templar. Dan ternyata yang melakukan serangan ini adalah Saito Kinichi Hachi, daftar pertama dalam daftar pembunuh dewa, level ke-8 dari negara Sakura. Saito pun mengatakan bahwa jumlah mereka sekarang seimbang. Jadi tidak ada lagi yang mengeluh. Kapten Knight Templar pun memberi hormat kepada Saito dan menyebut bahwa itu semua salahnya karena tidak mendisiplinkan anak buahnya dengan benar, serta meminta Saito untuk tenang. Saito pun mengajak mereka melupakan hal ini serta mengajak mereka untuk berbicara tentang perencanaan dan pembagian kerja. Lalu seorang wanita yang bernama Park Yeon yang masuk dalam daftar dewa pembunuh kelima yang berada di level ke-7 puncak. Park Yeon pun mengatakan bahwa pertama negara S-nya telah mengirim 2 pembunuh jauh ke negara Xia untuk melihat Jiang Cheng ke sini. Kedua, pros agungnya adalah asal muasal para elementalis. Bola kristal di tangan dirinya dapat dengan sempurna menahan Thunder System Jiang Cheng. Lalu Knight Templar pun meminta Park Yeon untuk tidak bicara tentang asal-usul terlebih dahulu. Jika Park Yeon tidak dapat memikat musuh dan menahan Thunder System mereka, setidaknya Park Yeon masih berguna. Saito pun mengatakan bahwa seperti yang disebutkan sebelumnya, Nine Mias Mawing akan dikendalikan oleh klan Kato E mereka. Selain itu, Sasugen jenius dari klan mereka mempertaruhkan nyawanya untuk menentang Jiang Cheng dan menemukan bahwa Jiang Cheng memiliki kemampuan gelap. Itu cukup kuat. Lalu kembali, seseorang yang bernama Shiva dari kerajaan Kingdom yang masuk dalam daftar pembunuh dewa peringkat 4 yang berada di level 7 puncak mengatakan bahwa elemen gelap tidak ada secara alami di dunia ini dan perlu diambil dari dunia bawah neraka, dan mereka bisa menutup celah gelap ini. Cegah dia menggunakan skill gelap, misalnya tombak itu. Saito pun menyebut ini sangat bagus.
Lalu hanya ada dua pertanyaan lagi. Pertama, bagaimana cara menghadapi demon dunia bawah tingkat ke-9? Kedua, tempat ini dekat dengan Gunung Kunlun. Tidak hanya lokasi sumber ilahi negara Sia, tetapi juga hanya 1800 mil dari pintu masuk abis. Lalu Knight Templar pun meminta mereka semua untuk melihat ini. Benda ini adalah benda suci kuil mereka, yaitu Holy Light Folding. Itu akan menghalangi aura mereka dan semua fluktuasi energi. Terlebih lagi ini adalah penyembunyian yang lengkap. Ini benar-benar berbeda dari metode penyembunyian ruang biasa. Pada dasarnya mereka sudah berada di dunia cermin cahaya dan tidak ada kemampuan yang bisa merasakan mereka. Lalu Knight Templar mengaktifkan Holy Light Warp. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini dan apakah mereka telah ditarik ke dunia cermin. Knight Templar pun meminta mereka untuk tidak membahas tentang powerhouse habis yang tidak bisa keluar dari abis karena tugasnya. Tetapi bahkan jika Jiang Cheng benar-benar datang, selama mereka menarik Jiang Cheng ke dunia cermin terlebih dahulu. Tidak peduli berapa kali Jiang Cheng berbalik, dia tidak akan dapat menemukan jejak apapun dari dunia luar. Untuk berurusan dengan demon nether tingkat 9, itu adalah kebaikannya. Selama dia muncul, mereka akan memasang lapisan cahaya suci lain untuk mengisolasinya sementara. Meskipun tidak akan bertahan lama, selama terperangkap selama lebih dari 10 detik, itu akan baik-baik saja. Itu akan dimusnahkan oleh Dao Surgawi. Tidak ada lagi Nine Miasma Wing, tidak ada lagi Thunder System, dan tidak ada lagi sistem kegelapan. Tidak ada juga Demon Bawah. Saito pun mengatakan bahkan jika Jiang Cheng untuk sementara waktu menembus level ke-7 dengan mengambil darah dari para dewa kuno, Saito yakin bahwa dirinya dapat membunuhnya dengan satu gerakan. Knight Templar pun mengerti mereka siap untuk pertempuran saturasi murni. Mereka hanya perlu menunggu kesempatan. Kemudian beralih ke pangkalan utama Jiangnan pada siang hari. Orang-orang pun kini heboh menyaksikan Jiang Cheng the Short Monarch sedang berpatroli di Dacia dengan kabut beracunnya. Ini cara berparade yang terlalu mendominasi dari King of Qianhai. Lalu Jiang Cheng sendiri menilai jika dirinya ingin memancing semua pembunuh keluar, dirinya harus terlihat mencolok. Lalu Ten pun bertanya kepada Jiang Cheng apakah mereka akan pergi berlibur. Jiang Cheng pun mengiyakan hal ini. Kemudian Ten kembali bertanya mengapa anak di jalanan yang mirip dengan mereka semuanya membawa tas. Jiang Cheng pun menyebut bahwa mereka harus pergi ke sekolah. Ten pun kembali bertanya mengapa dirinya, Nine dan Eleven tidak pergi sekolah. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa Ten benar-benar membuatnya bingung. Lalu di saat itu Jiang Cheng pun memperhatikan seorang ibu dan anak. Dan dengan matanya Jiang Cheng dapat mengetahui identitas yang sebenarnya. Si ibu adalah Jin Meiji, pembunuh dari negara Frost, dan Quan Jisuan dari negara Frost. Jiang Cheng pun menilai jika mereka ingin menyerang dirinya akan sulit di markas utama ini. Dirinya harus menemukan beberapa tempat terpencil untuk menciptakan peluang bagi mereka. Itu juga menyelamatkan dirinya dari mengganggu orang-orang di kota. Lalu Jin Meiji sendiri menyebut bahwa keberadaan Jiang Cheng sangat mencolok dan dia tidak memiliki penjaga. Jiang Cheng benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Dengan ini kesempatan mereka telah tiba. Para petinggi meminta mereka untuk mencoba membunuhnya sendiri lebih dulu. Jika mereka berhasil, negara Frost akan meningkat pesat. Jika terlalu sulit untuk membunuh Jiang Cheng, mereka akan bergantung pada upaya terakhir dan memancingnya ke lingkaran penyergapan Gobi. Lalu tiba-tiba Quan Jisuan bergerak. Dan ini membuat Jin Meiji menegurnya dan bertanya Quan Jisuan mau kemana. Quan Jisuan pun menyebut bahwa Jin Meiji terlalu banyak bicara omong kosong dan mengapa Jin Meiji tidak menyusulnya. Kemudian di tempat lain Jiang Cheng pun menilai bahwa ini adalah tempat yang bagus dan sangat cocok untuk kencan. Jiang Cheng pun meminta serangganya untuk terbang lebih melambat agar para wanita cantik tidak kehilangan pandangannya dari mereka. Lalu di saat itu Qiu Jisuan pun berakting dan meminta seseorang untuk menolongnya. Karena kakaknya digigit oleh ular berbisa. Jiang Cheng melihat hal ini segera turun dan menilai bahwa akting mereka sangat jelek. Itu cuma ular tikus. Benar-benar tidak ada akal sehat dan tidak profesional. Jiang Cheng pun segera memeriksa keadaan wanita ini serta memintanya untuk tidak takut dirinya di sini untuk menyelamatkannya. Jin Meiji sendiri nyatanya sudah mengaktifkan skill pesonanya.
Jiang Cheng pun menyebut bahwa hatinya terbentur sesuatu. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya tidak hanya ingin menyelamatkan Jin Meiji, tapi juga ingin menikahi Jin Meiji. Nine pun seketika menyebut bahwa akting Jiang Cheng juga sangat buruk. Jiang Cheng pun seketika meminta Jin Meiji untuk bangun dan datang ke pelukannya. Jin Meiji pun menyebut Jiang Cheng sebagai pria yang baik dan nyatanya mereka berdua kini tengah menyiapkan serangan masing-masing. Di saat Jin Meiji ingin menyerang Jiang Cheng sudah lebih dulu melepaskan Divine Eleven Prison Suppression Punch kepada Jin Meiji hingga Jin Meiji terjatuh. Kuan Jisuan pun kaget ternyata Jiang Cheng berubah menjadi kabut beracun. Kuan Jisuan pun kesal karena telah tertipu. Dirinya hanya bisa memakai strategi berikutnya. Kuan Jisuan pun seketika pergi dan meminta Jiang Cheng untuk tidak membunuhnya. Dirinya bisa pergi dan mengembalikan semua harta karun yang dirinya sembunyikan. Lalu Jiang Cheng sendiri menilai bahwa kecepatan Kuan Jisuan sangat cepat. Dan ini lebih cepat dari Lightning Flash. Lightning Flash memang bagus untuk teleportasi jarak dekat. Tapi kalau jaraknya jauh dan butuh pelepasan medan domain terus-menerus, kecepatannya secara keseluruhan tidak sebagus menggunakan Baby Bugs. Lalu Jiang Cheng juga bertanya soal harta karun yang disebutkan Kuan Jisuan. Apakah itu benar atau apakah dia mencoba menjebak dirinya dengan mengatakan itu? Tidak ada yang lebih baik jika memang begitu. Dirinya bisa menangkap mereka semua sekaligus. Dirinya perlu mencari satu persatu. Kemudian di tempat lain di kota Pojun 70.000 meter mil ke utara, lembah Demon Tianyuan. Orang-orang pun kini mulai berlarian dan salah seorang dari mereka bernama Ding Chun Qiu yang merupakan generasi jenius ke-788. Ding Chin Qiu pun meminta saudaranya untuk lari. Dirinya telah membawa banjir dari lautan keinginan. Lalu banjir ini sendiri mengatakan bahwa Ding Chun Qiu harus mati. Ding Chun Qiu pun bertanya apakah banjir ingin membunuh dirinya. Banjir pikir banjir mampu hanya karena banjir sampai level ke-6. Dirinya takut kalau dengan kecepatan segitu banjir tidak akan bisa menyambung sama kentut panasnya. Hingga pada akhirnya mereka bisa melepaskan diri dari banjir. Lalu rekan Ding Chun Qiu pun menyebut bahwa Ding Chun Qiu sebagai monster tua dan bertanya mengapa Ding Chun Qiu mempertaruhkan nyawa seperti ini. Ding Chun Qiu menyebut ini lumayan dengan tawanya. Menurut berita sebelumnya, klan Dewa Tianqing kehilangan seorang putra dewa di markas besar negara Xia. Dan 2 hari yang lalu, putra lainnya memimpin tim ke lembah Demon ingin membalas dendam dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Rekan-rekannya pun menyebut bahwa mereka bukan orang yang bisa didorong. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Demon di lembah Demon, maka mereka akan melakukannya dengan cara yang licik. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan bertanya apakah Din Chin Qiu yang memancing gelombang dari lautan keinginan untuk membanjiri lembah Demon. Apakah Ding Chin Qiu tidak takut hanyut oleh keinginan dan bunuh diri? Dan diketahui wanita ini adalah jenius dari generasi 790 yaitu Nangongyan. Ding Chin Qiu pun tertawa dan mengatakan bahwa profesinya adalah Black Magic Water System. Sehingga ini tidak masalah selama dirinya berhati-hati. Gelombang ini menewaskan lebih dari 90 orang secara total. Tapi sayangnya putra dewa melarikan diri. Ini hanya nasib buruk. Lalu Nangong yang seketika meminta semua orang untuk bersiap. Mereka akan kembali ke negara Xia. Kali ini mereka akan memulai kembali persaingan dengan 3 pulau di seberang lautan. Dan mereka harus memenangkan kejayaan bagi negara Xia. Mendengar hal ini, Ding Chin Qiu menghela napasnya dan mengatakan bahwa dirinya khawatir itu akan sulit karena ketiga pulau itu mengambil jalan yang berbeda. Menemukan profesi, menemukan unsur, menemukan prasasti. Mereka di seberang pulau lebih maju dari mereka di negara Xia di semua bidang. Orang-orang pun menyebut bahwa mereka dari seberang pulau berpengalaman dalam pertempuran di lingkungan yang kompleks. Tetapi persaingan antara kedua belah pihak bukan hanya tentang ini. Jadi mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Nangongyan pun seketika bertanya apakah mereka sudah putus asa sebelum kompetisi. Sudah 50 tahun, bagaimana jika generasi mereka di seberang pulau saat ini tertinggal? Bahkan jika ketiga pulau belum, mereka tidak akan kalah telak jika mereka tidak bisa menang. Ding Chin Qiu pun membenarkan Nangongyan. Semuanya bisa berubah dalam 50 tahun. Dirinya mendengar bahwa kompetisi dimulai kembali karena seorang pria kecil yang luar biasa dari kantor pusat.
Dirinya ingat namanya adalah Jiang Cheng, jenius generasi ke-793 teratas. Dia adalah junior mereka. Dikatakan bahwa dia memiliki profesi tingkat dewa ganda dan mengendalikan Nine Miasma Wing. Dan dikatakan bahwa Nine Miasma Wing-nya telah berlipat ganda hingga jutaan. Lalu Nangongyan juga mengatakan bahwa Wusen bahkan pernah secara pribadi campur tangan dalam urusannya dan mengubah peraturan tabu negara Xia untuk Jiang Cheng. Lalu Ding Qinqiu menyebut bahwa mereka masih bisa mengandalkan Nangongyan untuk memiliki berbagai saluran informasi, seperti yang diharapkan dari pemimpin generasi ke-790. Dirinya mendengar bahwa daftar jenius sangat kuat tahun itu. Nangongyan seorang diri memimpin medan perang Qinlan untuk membalikan keadaan dan memenangkan tempat pertama dengan kekuatan Nangongyan. Nangongyan pun juga menyebut bahwa Ding Qinqiu juga tidak buruk untuk menjadi yang kedua dalam daftar generasi ke-788. Ding Qinqiu pun menyebut Nangongyan terlalu berlebihan. Mengapa Nangongyan harus menyebutkan peringkatnya? Nangongyan pun bertanya apakah Ding Qinqiu ingin bertarung dengan dirinya. Ding Qinqiu pun mengatakan bahwa bukan itu masalahnya dan meminta Nangongyan untuk melupakannya saja. Dirinya tidak bisa mengalahkan Nangongyan dan dirinya tidak mampu menyinggung Nangongyan. Kemudian Nangongyan pun menyebut kembali soal kompetisi. 3 jenius teratas dari setiap daftar generasi 781 sampai 792 yang berpartisipasi. Jian, jenius dari keluarga Ji dari generasi ke-784, ditangkap hidup-hidup oleh dewa-dewa primordial dan disiksa sampai mati. Singkatnya, kurang dari 50% jenius dari tahun-tahun itu yang tersisa sekarang. Tapi untungnya juara kelas generasi 781 masih hidup dan menjadi pemimpin tim mereka untuk kompetisi ini. Pria ini bertarung melawan jenius nomor 2 dari klan Demon 3 tahun yang lalu dan membunuhnya. Kemudian 2 tahun yang lalu, dia disergap oleh Demon Purba, membunuh 3 Demon tingkat 6 dan melarikan diri, lalu menghilang. Dia sekarang telah kembali ke kota Pojun untuk bertemu Wusen, dan akan bertemu dengan mereka nanti. Mendengar hal ini, Ding Qinqiu seketika bersemangat mengetahui dia tidak mati. Sungguh ini berkah bagi negara Xia. Segera Ding Qinqiu mengajak mereka pergi untuk bertemu dengan idolanya. Kemudian berpindah ke kota Pojun. Fuanji pun mengatakan kepada Wuji bahwa terakhir kali dirinya melihat Wuji masih seorang pemuda yang penuh semangat dan vitalitas. Dirinya tidak pernah berpikir bahwa Wuji akan mendapatkan gelar Sword Demon dalam waktu 10 tahun. Wuji pun meminta Fuanji untuk tidak terlalu memujinya. Dirinya hanya beruntung dan tidak mati di abis. Fuanji pun seketika bertanya apakah Wuji yakin dalam memimpin tim untuk melawan 3 pulau seberang laut kali ini. Wuji pun menyebut bahwa 3 pulau seberang lautan telah mengeksplorasi sistem pergantian job ke ekstrim lainnya. Mereka bahkan dapat menciptakan dewa. Wuji pun tidak tahu apakah dirinya harus percaya atau tidak. Fuanji pun meminta Wuji untuk berusaha sebaik mungkin. Kali ini, kompetisi lintas selat hanyalah langkah pertama. Menang atau kalah tidak masalah. Wuzi pun seketika bertanya apakah seseorang dengan nama Jiang Cheng adalah dalangnya. Fuanji pun membenarkan hal itu. Dia tidak sederhana. Dia adalah King of Zhenhai. Jika Jiang Cheng bisa menyelesaikan permainan ini dengan sempurna, jika ketiga pulau di seberang lautan diberikan kepada Jiang Cheng, tidak akan ada sedikit pun perlawanan. Wuzi pun menekankan bahwa dirinya akan melindungi Jiang Cheng dengan baik. Mendengar hal ini, Fuanji pun kaget. Wuzi benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Wuzi pun menyebut meskipun dirinya berlatih dao pedang yang kejam, kata-kata Yan Huang terukir dalam darahnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus. Jiang Cheng adalah orang yang disukai oleh dewa bela diri dan masa depan negara Xia. Wajar saja bagi dirinya untuk melindungi Jiang Cheng. Fuanji menyebut bahwa dirinya sangat senang negara Xia memiliki Wuji dan generasi Wuji. Lalu Fuanji pun mengatakan ketika Wuji meninggalkan abis nanti, Fuanji harap Wuji bisa pergi ke gurun Gobi 2000 mil barat daya kota Maduo untuk dirinya. Dirinya merasakan energi dan aura yang tidak biasa di sana sebelumnya. Tetapi tiba-tiba menghilang tidak lama kemudian. Dirinya curiga ada penyergapan pembunuhan di sana dan Jiang Cheng sedang dibawa ke sana. Mendengar hal ini, Wuzi pun mengerti. Namun Wuzi bertanya mengapa Fuanji tidak menghentikan Jiang Cheng. Fuanji menjelaskan pertama gurunya ingin Jiang Cheng memiliki lebih banyak pelatihan bahkan jika itu berarti menderita.
Kedua, Jiang Cheng punya banyak kartu truf. Jadi Jiang Cheng tidak akan mati dengan mudah. Dirinya hanya meminta Wu Zhi untuk pergi ke sana untuk berjaga-jaga. Ketiga, dirinya hanya bisa melindunginya, tapi dirinya tidak bisa menghentikannya melakukan apapun. Wu Zhi pun seketika bertanya alasannya. Suan Ji pun hanya meminta Wu Zhi untuk diam karena rahasia ini tidak boleh diungkap. Kemudian berpindah ke Gurun Gobi. Jiang Cheng yang melakukan pengajaran kepada Kuan Ji Suan menyebut bahwa wanita gila itu sangat cepat. Setelah melarikan diri dari pangkalan, dia mengubah arah sebanyak 3 kali. Dia menghilang sepenuhnya di sini. Tanpa napas yang sama sekali dan bahkan mata kehampaan tidak dapat melihat apapun. Dia menghilang begitu total hingga itu mencurigakan. Lalu Jiang Cheng meminta Eleven memprediksi masa depan dalam 30 detik. Eleven pun mengerti. Setelah melihat hasilnya, Jiang Cheng pun menilai ini sangat menakjubkan. Semuanya ada di sini, bahkan ada tingkat ke-8. Jiang Cheng menilai ini sangat bagus. Memiliki penghalang yang menghalangi segalanya akan membuat pembunuhan lebih mudah. Lalu Kuan Ji Suan pun bertanya kepada Decius, sang pemimpin kenaik Templar. Apakah warp cahaya suci milik Decius berfungsi? Mengapa Jiang Cheng tidak bergerak maju? Apakah dia menemukan mereka? Decius pun menyebut itu tidak mungkin. Jika Jiang Cheng menemukan mereka, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka bisa menjebak Jiang Cheng? Decius pun menyebut jaraknya tidak cukup. Ini adalah jangkauan maksimum dari warp cahaya suci. Mereka harus menemukan cara untuk membuatnya bergerak beberapa langkah ke depan. Atau mereka bisa bergerak ke sisi secara keseluruhan dan mengaktifkan kembali warp cahaya suci. Tapi itu tidak berbeda dengan mengekspos diri mereka sendiri. Namun saat Decius hendak bergerak, Decius menyebut ini tidak bagus dan meminta mereka untuk tidak bergerak. Sepertinya bala bantuan telah tiba. Lalu Ding Chuanqi pun memanggil Jiang Cheng dan memberitahunya bahwa ada penyergapan. Mendengar hal ini, Jiang Cheng menilai apakah mereka bercanda. Tentu dirinya tahu ada penyergapan. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah orang-orang ini hanya orang lewat yang baik hati. Jiang Cheng merasa tidak bisakah melibatkan mereka. Jiang Cheng merasa tidak bisa melibatkan mereka, nanti mereka akan terluka. Dirinya harus membunuh musuh lebih cepat dan seketika Jiang Cheng sengaja masuk ke dalam warp cahaya suci. Ding Chuanqi pun heran saat melihat Jiang Cheng dan bertanya apa yang coba Jiang Cheng lakukan yang berlari ke arah jebakan saat diberitahu. Apakah Jiang Cheng pikir mereka adalah orang jahat? Ding Chuanqi meminta rekan-rekannya untuk mengikuti Jiang Cheng. Namun saat mereka mendekat seketika penghalangnya tertutup dan mereka tidak bisa masuk. Mereka pun bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Sekarang Jiang Cheng sendirian. Decius pun menyebut Jiang Cheng bodoh saat mencegah orang-orang itu terbunuh. Jiang Cheng malah datang lebih dulu. Sekarang setelah lengkungan cahaya suci ditutup, tidak ada seorang pun yang bisa datang untuk menyelamatkan Jiang Cheng. Decius pun menyebut bahwa orang-orang dari negara Xia memiliki pepatah lama. Menangkap kura-kura di dalam toples. Namun Jiang Cheng seketika memotong omongan ini dan meminta mereka untuk berhenti berbicara omong kosong. Hadapi dirinya bersama-sama. Decius pun menyebut ini sungguh lelucon. Mereka adalah pembunuh. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyembunyikan diri. Dirinya belum pernah mendengar seorang pembunuh yang mengendalikan keadilan dan keterbukaan. Jiang Cheng pun menyebut ini omong kosong. Jika mereka tidak keluar, jangan salahkan dirinya karena memaksa mereka keluar. Penghalang ini hanya bisa mengisolasi dunia luar. Apa yang mereka sebut persembunyian hanyalah tipuan para pembunuh. Jiang Cheng pun meminta serangganya untuk menutup matanya dan telan semuanya. Decius pun meminta Kato E untuk mengendalikan Nine Miasma Wing. Kato E yang telah meniup serulingnya meminta mereka semua untuk cepat. Jiang Cheng telah kehilangan kendali atas Miasma Wing. Itu sama saja dengan kehilangan lengan. Lalu Nine pun memberitahu Jiang Cheng bahwa ada gangguan pada bayi-bayi serangga yang dikendalikan. Jiang Cheng pun menyebut ini bukan apa-apa. Jelas dia kesulitan untuk mengendalikan jutaan serangga baru ini. Dia bahkan tidak bisa membunuh mereka. Biarkan saja bayi-bayi serangga itu terus berhamburan keluar. Sampai mereka mengalahkan Kato E dan serulingnya. Nine pun mengerti. Lalu Jiang Cheng pun bertanya kepada Kato E, apakah Kato E pikir dirinya hanya memiliki 1 juta Nine Miasma Wing. Itu terlalu naif.
Kato E pun seketika menyebut bahwa intel mereka salah. Kato E pun meminta semuanya untuk cepat. Dirinya tidak bisa mengendalikan serangga ini lagi. Lalu Jiang Cheng yang menerima serangan lain menilai bahwa ini berlatih dengan energi gelap. Jiang Cheng pun bertanya-tanya tipu daya apa ini. Menyerang jiwa dan tubuhnya pada saat yang sama. Jiang Cheng pun seketika mengaktifkan full power Divine Eleven Prison Body. Jiang Cheng pun seketika meminta pohon origin untuk membunuh mereka. Beri mereka rasa obat mereka sendiri dan seketika para pembunuh ini pun menampakkan diri mereka. Dan di saat itu Jiang Cheng mengaktifkan Thunder System Skill Thunder Punishment. Namun di saat itu Park Yeon mengantisipasinya dengan menyerap elemen petir ini. Jiang Cheng yang melihat hal ini pun hanya tersenyum dan menyebut mereka ternyata sudah siap. Namun bagaimana dengan Spear of Hades ini? Dan nyatanya Shiva telah bersiap dan merapal semua mantra untuk menekan kekuatan kegelapan ini. Shiva pun menyebut bahwa dua adik laki-lakinya sudah mengorbankan diri mereka sendiri demi perlindungan dunia bawah. Shiva pun berharap semoga mereka meninggal dengan tenang. Tidak akan pernah ada jejak energi gelap di dunia cermin ini lagi. Jiang Cheng pun hanya tertawa mendengarnya. Jiang Cheng pun bertanya siapa yang bilang ini adalah dark system. Jiang Cheng pun memberitahu Ten bahwa seseorang menyebut dunia bawah di depannya. Sebagai penguasa dunia bawah bagaimana menurut Ten? Ten pun menyebut bahwa itu tidak baik. Dan chapter berakhir.